punya suara tapi nggak bisa nyusun kata-kata. Inilah afasia. Terjadi dulu sama paman saya yang kena stroke. Paman saya kena stroke kayak gitu. Jadi nggak bisa nyusun kata-kata. Ini apa? Ini adalah salah satu efek stroke paling bikin frustasi atau bikin orang gangguan. Apa ya istilahnya, mentalnya terganggu, down. Ini nih afasia, afasia atau gangguan untuk bicara. Bukan yang ini memang bawaan dari kecil, bukan yang kayak gimana, bukan. Ini terjadi karena efek dari stroke. Nah, pasien atau si penderita stroke itu bisa kok mendengar dan paham, tapi sulit untuk bicara. Wah, jadi apa ya, susah untuk bicara lah. Atau sebaliknya, bisa bicara tapi kata-katanya acak dan sulit untuk dimengerti. Ini terjadi juga dulu sama paman saya. Jadi ini bukan karena malas ngomong atau memang lagi demo diem. Itu enggak gitu ya teman-teman. Itu beda. Ini kalau paman saya itu dia mengangkat mulut, membuka mulut itu susah banget, kayak ada katanya tuh kaku, jadi otot-ototnya itu kaku. Jadi bukan karena dia nggak mau ngomong atau gimana, enggak, tapi karena otak itu kehilangan kontrol atau bahasa. Nah, paman saya ngalamin kayak gitu tuh, akhirnya nyari karena kayak gitu, akhirnya karena pengen pulih nyari info sana sini, itu dikasih tahu sama temannya yang ada di Indo. Jadi posisi paman saya di Arab. Nah, dikasih tahu teman sama Indo karena teman Indo itu udah nyobain suatu produk herbal Cina, dan akhirnya itu paman saya disaranin untuk cobain. Akhirnya ikut cobain, itu baru 2 minggu 3 minggu itu mulutnya udah bisa mulai bergerak pelan-pelan, udah bisa kayak a i u e o, itu udah mulai jelas lagi, udah mulai ya pelan-pelan lah ya, nggak bisa langsung instan. Dan akhirnya konsumsi rutin tuh kurang lebih 2 bulan. Singkatnya nih, itu yang tadinya susah buat ngomong kayak tadi, itu udah mulai bisa ngomong lagi pelan-pelan. Bahkan yang setelah 2 bulan udah mulai jelas, bener-bener kayak ya udah ngomong biasa kayak gini, ngomong biasa a i u e o. Terus setelah itu yang tadinya badannya lumpuh, tangan kakinya nggak bisa gerak, itu bisa digerakkan lagi. Wah, saya seneng banget nih dengernya. Saya seneng banget kisah paman saya, dimana ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Jadi mereka itu nggak butuh dikasihani, tapi mereka juga butuh untuk dimengerti.